بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaifa halukum, ikhwah? Khair, alhamdulillah. Aina wasalna? Sampai mana kita? Ayo subhah. Halaman berapa? Ada yang ingat? Haladaikum alwajibul manzil. Ada PR nggak kira-kira? Ada PR nggak? PR udah kelar, udah selesai semua berarti. Materi baru. Sekarang ad-darsul rabi, pelajaran keempat ya. Sahih? Ayo. Pelajaran ketiga sekarang. Baik. Nah. Baik, unzur. Ibtah as-sabhah al-ashirah. Halaman 10 ya. Baik, anaqrul awalan. Baik, tafadhal. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anaqrul awalan, summa antum taqra'una min ba'di. Baik, nabda. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Ma mana ad-darsus salis? Pelajaran ketiga. Baik. Mazra'atu abi. Mazra'atu abi. Baik. Ma mana mazra'ah? Hal arabtum makna al-mazra'ah? Mazra'ah. Mazra'ah. Baik, syukran. Udah balik sini dong. Dekat apa sini? Belajar. Dekat omnya tuh. Iya, habis ini masih baru sembuh sakit. Iya. Sakit ya, pengen ikut dah. Baik. Mazra'ah maknahu al-makan allazi ya'malu fiha al-fallah. Nyangkul wa kadzalika al-fallah, nyangkul hunaka wa kadzalika yazra'u syai'an, yazra'ul al-aruz, ya, nanam padi. Apa makna al-mazra'ah izan? Mazra'ah maknahu sawah. Sawah atau ladang ya. Nah, tafadhal. Mazra'atu abi izan, apa makna mazra'atu abi? Sawah atau ladang ayahku ya. Mazra'ah maknahu bimakna sawah atau ladang. Nantazir al-qalam. Kelas. Dia nggak bisa terlalu penuh ya. Kalau penuh meluber dia. Syukran. Jazakallahu khair. Baik. Mazra'atun. Ya. Mazra' maknahu sawah atau
ladang. Baik, bil haqiqah. Kalau sawah-sawah yang kita ada sekarang ya, kecuali kalau sawahnya lebar, mazra'ah itu sebenarnya ladang pertanian yang luas. Entah itu ladang persawahan, entah itu ladang tebu. Intinya dia bukan apa kebun yang ini ya, lebih ke kayak yang dia satu musim, bukan kayak sawit, bukan ya. Ini biasanya mazra'ah ini lebih ke entah itu padi, gandum biasanya, tebu, ya, bawang seperti itu. Dan mazra'ah ini ahyanan ya aksaru istimalan indal Arab, yang kebanyakan dipakai di orang-orang Arab itu adalah untuk yang sawahnya luas ya, ladangnya luas. Sedangkan untuk sawah-sawah kita biasanya itu haklun disebutnya ya. Haklun juga sama. Haklun itu sawah atau ladang juga, tapi untuk yang kecil biasanya sawah atau ladang juga. Sawah atau ladang. Sebenarnya Anda pengen pakai haklun ya. Pengen pakai haklun. Akan tetapi rata-rata di kita itu penggunanya mazro'ah, rata-rata mazro'ah ya, udah kita banyak ini ya. Ada pergeseran mazro'ah di kita itu apa aslinya mazro'ah itu ya mereka yang puluhan hektar ya, bukan kayak kita yang cuma 1/4 hektar. Biasanya kalau 1/4 hektar yang kecil itu haklun biasanya ya. Nah, cuman karena kebiasaan di kita kitab kita buku-buku bahasa Arab di kita itu pakai mazro'ah, ya udah kita ikutin pakai mazro'ah. Baik, nabda insyaallah. Mazra'atu abi. Mazra'atu abi. Baik. Mamanahu mazra'atu abi? Sawah bapakku. Nah, kita pakai terjemahkan sawah aja ya. Kita terjemahkan sawah aja. Baik, anak kita ulangi sebentar ya. Haki, kita masuk ke mazra'atu abi ya. Ininya untuk sekarang mazra'atu abi. Mazro'ah ini sebenarnya untuk sawah atau ladang yang luas. Biasanya orang-orang Arab itu yang puluhan hektar, yang bos-bosnya lah ya, juragannya lah. Kalau yang kayak kita 1/4 hektar, yang rata-rata kayak itu haklun nyebutnya. Nah, cuman di kita pelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia rata-rata pakai mazro'ah, jarang banget pakai haklun. Ya, rata-rata pakai mazro'ah, jamak itu mazari. Maka kita pakai yang biasa dipakai mazro'ah. Makanya di sini pakai tulis mazro'ah ya. Mazro'atu abi maknahu bilughah al-Indonesia, sawah bapakku. Baik, nabda. Haza abi. Ismuhu Ahmad. Wa huwa fallahun fil mazra'ah. Baik. Coba siapa yang bisa nerjemahin kira-kira? Haza abi. Ma manahu haza abi? Ini bapakku atau ini ayahku. Ismuhu Ahmad. Wa huwa fallahun. Iya, dia adalah seorang petani. Udah selesai ya, udah belajar ya kata fallah ya. Fil mazra'ah, di sawah. Kalau gampang ya, gampang. Alhamdulillah ya. Baik. Hazihi mazra'atu abi. Fi mazra'ati abi asjarul fawakihi. Baik. Ma mana hazihi mazra'atu abi? Ini ladang atau sawah ayahku. Fi mazra'ati abi, iya, asjarul fawakihi. Asjarul di sini pohon-pohonan, jamak ya, asjar. Asjarun, asjar ya, asjarun ini pohon-pohon. Dia banyak ya, pohonnya lebih dari satu. Pohon. Kalau pohonnya satu, syajaroh doang. Syajarotun. Ya, syajarotun. Syajarotun. Bawahnya ya, ada syajarotu ya. Di situ ada ya. Syajarotun ini pohon, satu pohon. Bahasa Arab kayak gitu, ada jamak nantinya. Tapi nanti kita belajar ya. Asjarun itu pohon-pohon. Al-fawakih artinya buah-buahan. Al-fawakih buah-buahan. Al-fawakihu buah-buahan. Buah-buahan dia jamak. Kalau buahnya doang fakihatun. Tapi nanti ini ya, karena kepalang ada apa sesuai dengan materinya ada apa kita bahas jamak. Ini buah-buahan ya. Kalau al-fawakih buah-buahan, buah-buahannya banyak, macam-macam. Kalau fakihah satu buah. Fakihah buah doang ya.
Naam, tafadhal. Ini hazi bukan untuk perempuan Ustaz. Naam, Ini tapi Asjarul? mazru'atun abi. naam, Benar harus bumi atau apa? benar. Di situ yang kita ininya itu ke abinya atau ke sawahnya kira-kira? Ke sawahnya. Sawahnya muannas atau muzakkar? Muannas. Apa ciri muannasnya? Tak marbuto. Nah, paham? Sama kasusnya kayak gini misalnya. Haza Abu Fatimah. Apa? Haza Abu Fatimah. Haza Abu Fatimah. Abu apa artinya Abu? Ayah. Haza Abu Fatimah. Loh kok ini pakai haza kan Fatimah? Bukan Fatimahnya yang haza, tapi abunya. Paham? Ini bapaknya Fatimah. Bukan Fatimahnya kita pakai haza. Haza itu bapaknya. Sama juga misalnya hazihi apa? Tahu. Contohnya hazihi ummu Muhammad. Hazihi ummu Muhammad. Apa artinya hazihi ummu Muhammad? Ini ibunya Muhammad. Ya. Bukan Muhammad, tapi ibunya. Hazihi itu ibunya, bukan Muhammadnya. Sama ini, haza itu abunya, bukan Fatimahnya. Sama. Hazihi mazru'atu abi. Yang hazihinya itu adalah mazru'ahnya, bukan abinya. Kan dia nunjuk ini sawah bapakku. Kan yang dia lagi isyaratkan di situ adalah sawah bapaknya. Dan sawah bahasa Arabnya mazru'ah. Jadi kalau misalnya mazru'ah ini enggak ada tamat itu pakai ini Ustaz. Enggak mesti juga. Contohnya gini, apa tadi? Fi mazru'ati abi. Ya, contohnya misalnya tilka. Kan tilka itu untuk muannas. Sebentar, ya kita jamak aja. Misalnya hazihi asjarul fawakihi. Bisa juga misalnya hazihi asjarul fawakihi. Hazihi asjarul fawakih. Ini pohon-pohon buah-buahan. Loh kok pakai hazihi kan dia enggak ada tamar buto. Iya, asjar ini dia seperti muzakkar, tapi asjar ini adalah jamak dari syajarotun. Aslinya itu syajarotun. Dia mufradnya syajaroh. Yang kita hitung mufradnya, bukan di jamaknya. Syajarotunya. Kan asjar itu pohon-pohon. Ini adalah pohon-pohon buah-buahan. Nah, kembali ke sini. Kembali ke muannasnya, ke tunggalnya ya. Tapi itu nanti sebenarnya ya. Tapi bagus pertanyaannya tadi. Kok ini? Nah, bagus berarti itu menandakan antum berpikir berarti ya. Kan haji itu untuk ini. Itu bagus itu. Barakallahu fik. Artinya kemikir. Yang lain terpikir enggak kira-kira yang lain tadi? Oh, udah ngerti ya, Masya Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Bagus. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Akhirnya kan tahu antum tuh. Haza Abu Fatimah. Loh kok haza ini Fatimah ya? Tapi bukan Fatimahnya yang kita jadikan ibroh, tapi abunya. Sama kayak tadi, hazihi ummu Muhammad. Loh kok hazihi kan Muhammad? Ya, tapi bukan yang kita tunjuk ininya itu bukan Muhammadnya, tapi ummunya itu. Hazihi ummu Muhammadin. Muhammadin. Loh kok pakai hazihi Muhammad? Ya, bukan Muhammad yang kita tunjuk hazihinya itu, tapi umminya. Sama kayak ini, haza ini abunya, bukan Fatimahnya. Paham tak? Nah, sama kayak tadi, hazihi mazru'atu abi. Bukan abinya kita pakai hazihi, tapi mazru'ahnya itu, ibroh kita ya. Barakallahu fikum. Baik. Hazihi syajaratut tufahi. Kita baca dulu. Hazihi syajaratut tufahi. Wa tilka syajaratul burtuqali. Ma maknahu? Ini pohon saja itu satu pohon, satu dia. Ini pohon at-tufah maknahu tufah apel. At-tufah maknahu apel. Tufahun maknahu apel. At-tufah maknahu apel ya. Apel apa apel kira-kira? Apel ya.
Tufahu. Apel aja punya dua makna dia ya. Bisa apel pagi yang ini ya. Itu seperti itu bahasa Indonesia juga banyak. Atufah maknahu apel. Apel. Al-burtukol. Jeruk ya. Al-burtukolu jeruk. Coba kita ulangi, hadhihi syajaratut tufahi wa tilka syajaratul burtuqali. Hadhihi syajaratut tufahi wa tilka syajaratul burtuqali. Baik, ma manahu tadi? Ini pohon apel dan itu pohon burtuqal. Jeruk ya, jeruk. Baik. Qila wa qasami itu min ba'di suyukhina, kami dengar dari beberapa guru kami, wa kadzalika wajatu bima qara'tu minal kutub awil mazah maklumat, ana baca itu dari beberapa buku ya. Burtukol asal dari kata Portugal. Nah, kita bicara Ronaldo ya. Portugal itu kila dari kata burtukol, orang Arab. Ketika para tabi'in yang menaklukkan Andalus kan nyebrang ya. Itu kan sebenarnya kan cabang dari dinasti Muawiyah ya. Cabang dari dinasti Muawiyah. Ketika mereka nyebrang dari Selat Gibraltar itu ya, sebelum menaklukkan Andalus kan mereka ketemu Portugal itu ya. Nah, karena mereka melihat di situ banyak pohon jeruk. Banyak pohon jeruk. Kemudian para penakluk ini bilang burtukol daerah-daerah ya. Makanya disebut kan Portugal. Kila seperti itu ya. Kila seperti itu. Dan wajar banyak pengaruh bahasa kita. Kila juga kayak nama L atau la, orang-orang situ ya, orang-orang L itu. El Clasico misalnya, itu pengaruh dari kila bahasa Allah alam. Itu 7 abad kita di sana. 7 abad menguasai ya. Qadarullah akhirnya 7 abad di situ ya, sampai muncul. Antum jangan ini, kalau antum dengar Al-Imam Al-Qurtubi tulis tafsir itu Qurtubi itu dari kata Cordoba ya. Itu orang Spanyol itu, jangan keturunan Arab. Imam Qurtubi yang kitabnya termasuk kitab tafsir yang paling bagus, itu orang Cordoba. Orang Cordoba, iya. Imam Malik kira itu minal Andalus, Imam Malik. Andalus, cuma dia akhirnya pindah ke Mesir, hijrah. Ya. Jadi itu sejarahnya kan dinasti Muawiyah ketika menaklukkan Afrika, kemudian mereka nyerang dari lewat Selat Gibraltar ya. Jabal Tariq itu yang masuk Komandan Tariq bin Ziyad itu kan ketika nyebrang di situ. Akhirnya ketika runtuh Muawiyah, dibabat habis sama Abbasiyah kan oleh As-Saffah dari cicitnya Abdullah bin Abbas. Emang agak zalim sih dinasti Muawiyah itu, agak zalim ya. Jadi agak zalim itu mereka. Cuma secara syariat mereka menegakkan. Ya zalimnya itu habis ya, kalau Muawiyah sahabat Rasulullah. Cuman Yazid bin Muawiyah beliau banyak dipersoalkan oleh para ulama ya. Karena di zaman beliau lah akhirnya terbunuh siapa? Husain. Terbunuh juga siapa? Hasan. Diracun, sebelum itu diracun. Diracun juga. Kila emang yang disuruh itu yang ini ya. Ya rezim kayak gitu Pak, rezim kayak gitu. Emang dari dulu bermasalah ya. Makanya saudara kita itu agak menjauhi ini. Cuman ya kalau dijauhin politik ya seperti itu, orang-orang seperti itu yang menguasai ya. Akhirnya juga setelah itu Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan ya, di zaman beliau akhirnya yang terbunuh juga ketika itu adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anak dari Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam kan nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Anaknya jadi khalifah. Khalifah di Hijaz. Muawiyah dan keturunan itu di Syam. Tapi karena nggak mau tunduk oleh di zaman itu kan dikirimlah siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ka'bah itu dibakar. Bakaran besar sampai kila tanduknya kambing Nabi Ibrahim itu kan masih ada di zaman para sahabat, mereka masih melihat di dalam Ka'bah itu masih ada disimpan dalam tarikh Al-Khulafa seperti itu. Itu kebakarannya itu di zaman ketika penyerangan Hajjaj bin Yusuf, dilempar pakai manjanik itu yang lempar batu. Benar ya. Tapi mereka luas, kekuasaan itu luas sampai ke Andalus. Akhirnya karena mereka bahkan kezalimannya itu sampai nama Ali bin Abi Thalib itu dilaknat setiap Jumatan. Sampai kemudian muncullah
Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau lah akhirnya dikembalikan semua oleh beliau, yang tadinya kezaliman dibalikin semuanya. Kemudian nggak boleh lagi mencaci maki Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga, menantu Rasulullah SAW, keponakan Rasulullah, anaknya apa? Al Abbas ya, anaknya Abu Thalib ya. Baik, itu seperti itu. Nah, kemudian ketika Muawiyah dinasti Umayyah ini dibabat habis oleh siapa? Keturunan Abdullah bin Abbas. Julukannya As-Saffah, dibantai semua, dibantai itu habis ya. Yang sudah dikubur digali lagi. Kila Muawiyah itu digali juga kuburnya. Cuma dia tinggal tuh ini habis yang ada jadi tanah. Tapi anak-anaknya itu dibakar kemudian disalib mereka. Saking dendamnya orang-orang Abbasiyah dengan Muawiyah. Tapi ketika mereka mau menyeberang ke Spanyol itu udah nggak bisa lagi, di sana kuat juga ini ya. Kayaknya udah Abbasiyah sampai abad ke-7 kalau saya 7-8 ya, sampai kemudian hancur oleh Mongol. Andalus 7 abad masih berdiri ya, kemudian hancur ya sampai sekarang ya. Nggak ada lagi sisanya kecuali sedikit sekali. Maliki di situ. Ya, ada di situ diantaranya banyak sekali ya yang ulama besar, ada Ibnu Hazm, cuman dia Zahiri. Ibnu Hazm, yang ada ulama-ulama hebat di situ, dan mereka berbahasa Arab ya, jangan bayangin mereka berbahasa Arab semua karena keturunan Arab kan. Taib Nastamir, jauh banget kita cerita Al-Burtukol tadi ya, gara-gara Portugal ini ya. Taib Nastamir, wa fi mazru'ati abi haziratul hayawanati. Baik, haziratul hayawanati maknahu hazirah kandang. Hayawanat hewan bahasa kita. Hazirah kandang. Haziratun kandang. Kandang ya. Al hayawanat hewan-hewan ya. Hazir itu kandang. Jamaknya hazair. Tapi kalau hayawanat hewan-hewan artinya. Haziratul hayawanati. Mufradnya hayawanun ya. Hayawanati. Apaan? Hayanya nggak panjang ya. Hayawanat. Hewan-hewan ya. Ini jamak ya. Hewan-hewan. Apa berarti terjemah wapi mazru'ati abi haziratul hayawanati? Apa artinya? Ada? Iya, mana kata ada di situ? Enggak usah. Nah, seperti itu uniknya bahasa Arab, enggak usah. Iya, ada. Nah, boleh sebenarnya kita boleh. Tapi ini dia terlalu belibet nanti bahasanya. Boleh ada saya. Wapi mazru'ati abi tujadu haziratul hayawanati. Tapi tujadu ini kata yang mubazir ya. Jadi cukup aja wapi mazru'atu abi haziratul hayawanati. Nah, kalau antum tahu apa susunannya di situ? Pak Parno? Ini wapi haziratil wapi mazru'ati abi haziratul hayawanati. Gimana? Jar majrur. Sebagai apa jar majrur di situ berarti? Sebagai khabar muawwal. Sahih, khabar muawwal. Haziratu sebagai mubtada apa? Muakhar. Al hayawanati. Nah, mudhof ilai. Bukan itu, mudhof ilai. Ya, wal waw di situ dia waw ziyadah disebutnya. Wawul ziyadah. Tapi nanti itu belajar ya. Masya Allah. Berarti udah jauh dia, udah belajar apa? Khabar muqaddam dengan mubtada muakhar ya, Masya Allah. Nah, itulah rahasianya seperti itu. Ya. Rasanya seperti itu. Nanti tuh tahu, kan bingung kan apa nih maksudnya. Nanti itu penyemangat aja, anak pancing. Berarti dia memang udah jauh berarti. Berarti kalau udah mubtada muakhar itu udah jauh berarti itu. Yang main-main ke beliau berarti ya. Iya, Masya Allah itu ya. Baik, nanti itu belajar. Bisa semua itu insya Allah. Kita ajarin semua, gampang.
Ya. Baik. Ya mudah-mudahan antum yang nggak kena muntaber ya, yang sisanya kayaknya kena muntaber semua rata-rata ya. Baik. Iya, bisa untuk beliau nanti sebagai asyarih. Nah, benar ya. Barakallahu fiik. Ya. Kalau pengen ngetes itu, kalau berarti udah belajar khobar muqaddam itu udah berarti udah jauh levelnya ya. Baik. Nah, memang wajar kalau 5 tahun berarti. 5 tahun ya, Pak Parno ya. Barakallahu fiik Pak Parno. Baik, nastamir. Fi hadhiratil hayawanati ghanamun wa saurun wa baqaratun wa jamus. Nah, jamus ini sengaja nasukunin. Sengaja enggak kasih harokat. Nanti rahasianya nanti ya. Wa jamus, cukup jamus saja antum nyebutnya. Wa jamus. Ya kalau pengen angkat jamusu, enggak boleh jamusun, wa jamusu. Sengaja enggak kasih harokat. Ya, wa jamus ya. Baik, mamanahu fi haziratil hayawanati, di kandang hewan, ghonamun ada domba, wasaurun saurun banteng. Ghonamun Spanyol ya berarti ya. Banteng. Gonamun lebih cocoknya kambing aja ya, lebih cocoknya kambing ya. Kalau domba itu biasanya syatun ya. Syatun. Gonamun kambing aja kita terjemahin. Kambing. Saurun banteng. Banteng. Kemudian wa baqaratun, sapi. Sapinya jantan atau betina? Yakin antum? Cuman baik, baqaratun asalnya. Baqaratun. Sapi. Ya, baqaratun ini apa artinya? Sapi. Yakin antum sapi betina aja maknanya. Ya. Hari ini termasuk yang jadi dikoreksi ketika Lajnah Pentasi Mushaf Al-Quran, timnya Dr. Hasin Sakho ya, Mushaf Al-Quran termasuk ada Gus Baha di situ. Baqarah itu nggak mesti yang berakhiran tak marbutoh itu muannas enggak. Baqarah maknahu wahidatun minal baqar. Satu sapi. Kalau antum dengar kata baqarah, bisa artinya maknanya sapi betina, itu yang zahir, tapi baqarah bisa artinya satu sapi. Sama kayak semut, apa bahasa Arabnya semut? Namlun kan? Kalau disebut namlatun itu bisa artinya jarang kan? Memang kita tahu semutnya mana yang jantan betina. Namlat itu bukan satu semut. Tufahun artinya apel. Boleh nggak tufahatun? Tufahatun bisa, tufahatun artinya apel. Tapi nggak mungkin apel betina kan? Mau tufahatun satu apel maksudnya. Kalau tufah itu masih tufah itu umum, walaupun artinya satu ya. Tufah itu satu, maksudnya ini dia itu umum, masih umum. Tapi kalau tufah itu spesifik satu apel artinya. Tambahan tak marbuto. Nah, surat Baqarah kan terjemahnya sapi betina, dan terjemahan sapi betina itu banyak dikoreksi oleh para pentasi Mushaf Al-Qur'an ya. Cuma memang udah karena seperti itu ininya, itu termasuk yang udah banyak asatidzah baik yang lulusan Mesir, Lazar dan lulusan lainnya, mereka mengkoreksi terjemahan sapi betina karena Baqarah itu di situ umum. Maknahu adalah satu sapi. Ya. Ya, satu sapi. Termasuk juga tapi di sini karena kita udah kadung tadi sama kayak Anda bilang mazroah. Mazroah itu sawah atau ladang. Aslinya mazroah itu yang bos-bos yang hektaran-hektaran. Makanya mazroah memang ladang yang luas dan nggak mesti harus sawah, nggak mesti harus padi. Bisa jadi tebu di situ, tapi yang luas dia mazroah. Biasanya kalau kecil sampai per hektar kayak gitu haklun disebutnya. Haklun doang dia. Ya, cuma udah kadung kita. Wes kadung ya udah ini sama kayak ini ya Baqarah udah sapi betina karena udah ininya untuk pemula ya sapi betina nggak apa-apa lah ya. Sapi betina. Baqarah itu satu sapi lebih. Nah, ini bisa aja ya. Cuman di sini memang Anda niatkan itu satu sapi betina untuk latihan muzakkar
muannas sebenarnya. Anak kenapa ya? Keceplosan aja tadi sebenarnya. Memang harusnya belum ya, belum ke level itu. Ya keceplosan aja tadi. Ya Baqarah sapi betina ya. Baik. Wa jamus mana jamus? Jamus. Jamus. Jemaah muslim ya, Jamaatul Muslimin. Itu sebenarnya pecahan dari KW 9 itu ya. Itu Khawarij itu kayaknya, pemikiran Khawarij. Jamus. Kerbau. Jamaatul Muslimin ya. Yang mereka nggak menganggap, mereka punya khalifah tersendiri ya. Jamaatul Muslimin. Hampir sama. Kan memang pecahannya. Jamaatul Muslim itu sama kayak Wali Fatah yang markas mereka pas persis di belakang apa? Bukaka, Cilengsi. Sininya kan belakang sininya Rojak, belakangnya itu. Anda pernah ke situ masalahnya. Jadi ada saudara dari kampung dia, Anda curiga masuk ini kan. Memang gue pengen ini dia lagi ada, mereka ada pertemuan nasional seluruh Indonesia. Ya Wali Fatah Al-Fatah itu kalau udah Al-Fatah kan yang itu sebenarnya itu kan siapa? Kalau yang LDI itu Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah itu siapa namanya? Enggak tahu itu yang khalifah pertama mereka. Ide itu dapat idenya seperti itu sebenarnya dari Wali Fatah itu ya. Dari Wali Fatah itu. Kalau antum buka kitabnya Hartono Ahmad Jais, hafizahullah taala, bunga rampai aliran-aliran sesat Indonesia ada semua di situ. Jamaatul Muslimin pecahannya di situ. Pecahan dari Wali Fatah itu termasuk LDI ya. LDI itu sempulan dari itu. Seperti itulah mereka ya, orang kayak gitu. Itu bayat semua itu memang pokok ajaran mereka itu bayat. Anak pernah tanya ke Ustadz apa Ustadz Badru. Ustadz di belakang tuh tahu Ustadz Badru tahu ya. Tahu itu. Belakang persis nggak jauh dari Roja itu. Pokoknya pas masuknya di belakang Bukaka itu kan. Di sini kan ini Roja ya. Itu persis nggak jauh dari berapa kilo dari Roja itu. Belakangnya itu markas mereka, markas seluruh Indonesia itu. Markas seluruh Indonesia. Anak pancing teman satu kampung masih saudara lah gitu. Sebenarnya dia bapaknya itu dia marganya Saragi, bapaknya Batak, ibunya orang kami masih saudara. Ini dia pura-pura masuk Islam pertamanya kemudian murtad lagi bapaknya. Anaknya alhamdulillah muslim semua. Muslim cuma ikut yang kayak gitu. Anak pancing gimana dengan ini kita apa? Gubernur kita ini kita. Katanya enggak dianggap. Kita punya sendiri khalifah sendiri. Ada ini udah ketahuan seperti itu. Kita udah punya sendiri. Nah, bilang berarti negara dalam negara gitu kan. Berarti antum kafir kan anak kalau enggak berbayar ke antum. Ada agak-agak ini ya. Agak apa? Agak jawabannya seperti itu. Baik, unzur haza dikun wa hadhihi dajajah. Ma mana unzur? Unzur. Lihatlah. Unzur, lihatlah. Tapi jangan dibahas dulu kalau ini unzur ya cukup ya. Unzur maknahu lihatlah. Unzur lihatlah. Haza dikun. Mana dik? Dikun ayam jantan ya. Dikun ayam jago lah ya. Ayam jago. Wahazi dajajah. Mana dajajah? Ayam betina. Walaupun sama. Sebenarnya sama tadi kasusnya kayak Baqarah tadi ya. Ya, dajjal atau dajajah. Dajajah itu sama. Bisa artinya wahidah minad dajjal, satu dari ayam, mau jantan mau betina satu. Terkadang memang dajajah ini ayam betina. Di sini anak mau pakai di sini anak ngambil maksudnya adalah ayam betina ya. Dajajah tuh. Dajajatun ayam betina ya. Dikun tuh ayam jago. Dajajah nih mereka biasanya memakai itu dajajah itu untuk ayam kalkun dajajah mereka nyebutnya. Terkadang ayam negeri, ayam boiler itu dajajah mereka nyebutnya ya. Walaupun antum ketahuan nggak ada ayam jantannya itu. Emang boiler itu ayam
ayam itu daging itu udah nggak tahu nggak itu jantan dengan betina. Yang mereka nyebutnya dajajah itu ya. Dajajah. Zalika arnabun watilka battah. Watilka battah. Ma mana arnab? Kelinci. Arnabun kelinci. Battah bebek atau itik ya. Arnabun kelinci. Ya. Battotun bebek. Minum. Nih. Bismillah. Baik. Nu'id, kita ulangi ya. Mazra'atu abi. Haza abi. Ismuhu Ahmad. Wa huwa fallahun fil mazra'ah. Hazihi mazra'atu abi. Fi mazra'ati abi asjarul fawakihi. Hazihi syajaratut tuffahi. Bentar ya. Watilka syajaratul burtuqali. Wa fi mazra'ati abi haziratul hayawanati. Fi haziratil hayawanati. Bentar ya. Ghanamun wa saurun wa baqaratun wa jamus. Unzur haza dikun wa hazihi dajajah. Zalika arnabun wa tilka battah. Baik. Min akhi Parno fal yatafadhal. Iqra fi satril awal di garis pertama mazra'atu abi. Mazra'atu abi. Terjemahkan. Peternakan ayahku. La mazra'ah. Mazra'ah lebih. Tapi peternakan juga bisa, tapi rata-rata mazra'ah ini lebih ke ladang. Ladang, nah. Ladang ayahku. Atau sawah ya. Nah. Ada abi. Ini ayahku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Wa huwa fallahun fil mazra'ati. Dan dia adalah kami di ladang. Di ladang atau di sawah boleh ya. Baik, Nastamir. Hazihi mazra'atu abi. Nah. Ini sawah ayahku. Fi mazra'ati abi, di sawah ayahku asjarul fawakihi. Ada pohon-pohon buah-buahan. Nah, pepohonan buah-buahan ya. Baik, Nastamir. Hadihi syajaratul tuffahi wa tilka syajaratul burtuqali. Ini pohon apel dan itu pohon jeruk. Nah, Nastamir. Haziratul hayawanati. Nah. Dan di mazra'ah. Mana mazra'ah? Ladang. Ada kandang hewan ya. Baik, Nastamir. Fi hajiratil hayawanati wa namun wa saurun wa baqaratun wa jamus. Di kandang hewan ada kambing, banteng, sapi, dan kerbau. Mumtaz. Unzur hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Lihatlah, ini ayam jago dan ini ayam betina.
Baik, tafadhol, Pak Parno lagi. Dzalika arba'un wa tilka maq'ah. Mm-mm. Itu kunci dan itu bebek. Bebek. Baik, mumtaz. Bagus, barakallahu fikum. Baik, hal adaikum soalun qabla an nastamir? Qabla an nastamir? Tafadhol. Naam. Dari Al-Nabun Mm-mm. itu di pemilik Ustaz. La, zalika muzakkar. Hasil gambar foto. Nah, dia feminun. Iya. Baik. Dan disitulah ini sebenarnya tujuannya ini ya. Sebelum inti pelajaran kita 1 sampai 2 tambah 3 ini untuk sampai kesimpulan pelajaran keempat. Antum buka pelajaran keempat. Al-muzakkar wal muannas ya. Sementara itu. Nah, cuman kalau kita dulu anak langsung muzakkar dengan muannas tanpa ada contoh. Contohnya cuman kata misalnya Muhammadun, ini muslimun muslimah. Itu potongan ternyata kurang efektif. Efektif itu kita belajar dulu kalimat-kalimat ringkas, kata-kata ringkas sambil kita atau belajar kosakata dengan kalimat-kalimat ringkas seperti ini, baru kemudian kesimpulan itu di muzakkar muannas itu di pelajaran keempat. Untuk sampai ke pelajaran keempat itu kita belajar dulu 1 sampai 3 ini ya. Sebenarnya 1 itu untuk pembukaan ya. Yang pelajaran pertama itu pembukaan doang, perkenalan. Inti pelajaran kita ini muzakkar dengan muannas itu dimulai dari ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani ya muzakkar muannas lil akil, kemudian ad-darsus tsalis muzakkar muannas li ghairil akil. Isya ini. Allahu Akbar. Baik. Azan dulu berarti, tafadhol. Ana baca duluan kemudian antum yang ikutin ya. Ghurfatu abi. Mana ghurfatu abi? Ghurfah, mana ghurfah? Kamar atau ruangan ya. Bisa artinya kamar, bisa artinya ruangan. Tergantung konteksnya ya. Ghurfatun artinya bisa kamar, bisa ruangan. Di sini kita lebih ke maknanya ruangan. Khusus untuk tema ini ya. Tema di sini lebih ke ruangan kita. Baik. Haza abi. Ismuhu Zaidun. Wa huwa mudarrisun. Fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati. Naam ya. Baik. Ma mana haza abi? Ismuhu Zaid. Zaid. Wa huwa mudarrisun fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyah. Al-hukumiyah kemarin apa artinya? Negeri. Ya, al-madrasah sekolah, al-ibtidaiyah dasar, al-hukumiyah negeri. Terkadang ar-rasmiyah boleh ya. Al-madrasatul ibtidaiyah al-hukumiyah atau kadang ar-rasmiyah, kadang jumhuriyah, tergantung. Kalau di Mesir rata-rata jumhuriyah ya. Baik, ini Abdul Malik. Ini. Nih, Abdul Malik. Abdul Malik, jangan kayak gitu, lagi ada yang belajar, enggak sopan kayak gitu. Duduk sini. Duduk sini. Jangan main-mainin itu, nih. Nih. Coklat. Ya. Nastamir hazihi ghurfatu abi. Fi ghurfati abi. Babun wa nafizatun wa kursiyun wa maktabun wa mirwahatun. Kita terjemahkan hazihi ghurfatu abi. Apa artinya? Ruangan ayahku, kamar bapakku boleh, tapi di sini lebih konteksnya ruangan ya. Lebih ke ruangan dia. Karena gini, terkadang kan di kantor itu kan ada ruangan-ruangan. Ini ruangan direktur, nah itu ghurfah, ghurfatul mudir, ruangan mudir. Ya, lebih ke ruangan di sini ya kita. Ini konteksnya di kantor bapaknya dia nih ya. Niatnya anak gitu. Nah, tapi terkadang juga kamar, tapi kamar rata-rata pada hujroh. Pakai hujroh. Hazihi hujrati, ini kamar saya, seperti itu. Tapi ghurfah juga boleh, kamar juga boleh.
Tergantung apa dialek dan tergantung konteksnya juga ya, tergantung ininya. Baik. Fi ghurfati abi, di ruangan ayahku, babun. Ada pintu ya, ada satu pintu, babun ya. Sebenarnya ana belum nerjemahin ini sebuah belum ya, tapi ini langsung pintu aja. Pintu. Tujuannya apa ini? Ini sambil antum ngapal kosakata. Jadi ngapal kosakata terbaik itu bukan babun, pintu, nafizatun, jendela, masjidun, masjid enggak kayak gitu. Itu sah saja itu, tapi itu metode lama. Metode baru sekarang mereka ngapal kosakata itu langsung dengan kalimat semacam ini ya, susunan kalimat. Babun artinya pintu. Babun pintu. Wa nafizatun jendela, nafizatun jendela. Jendela. Wa kursiyun. Kursi. Apa artinya kursi? Ya, kursi ya. Udah bahasa kita. Kursi. Dan kursi udah bahasa kita ya. Kursi. Lemari juga almari ya terkadang ya. Al-khizanah ininya. Tapi kadang sebagian orang-orang ini almari sama. Wa maktabun. Maktab apa artinya di sini? Meja. Nanti bisa artinya maktab itu artinya kantor bisa, office ya. Cuma diselebih di sini meja. Maktabun di sini konteksnya meja. Meja. Wa mirwahatun. Mirwahah. Mirwahah. Mirwahah kipas angin. Mirwahatun. Mirwahatun. Kipas angin ya. Alal maktabi hasubun wa hakibatun. Alal maktabi, mana ala? Di atas. Berarti alal maktabi di atas meja ya. Kan maktab udah di sini. Ala di atas. Di atas. Hasubun, mana hasub? Komputer. Atau laptop bisa. Hasubun laptop bisa, komputer juga bisa ya. Hasubun apa berarti? PC berarti ya? PC aja. Entah itu laptop atau sama ya, PC atau enggak tahu ya. Yang penting hasub itu bisa laptop artinya bisa komputer. Terkadang mereka juga komputer. Udah serapan. Sama kayak kita komputer kan bahasa ini kagak serapan. Tapi aslinya hasub. Alat penghitung sebenarnya. Itu ya, hasubun. Jadi kata hasibah yahsibna hisab. Alat penghitung. Nah, alat penghitung itu sebenarnya. Jadi mereka itu ada yang memang kata serapan tidak dirubah, komputer misalnya. Android itu kayak gitu ya. Nah, cuman ada yang mereka rata-rata dirubah. Ya. Televisi mereka pakai tilpas. Kadang itu tilfazun. Ya. Radio itu kadang mizya'. Sama kayak aktivitas. Mereka nyebutnya itu rata-rata al-hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari kan. Atau al-af'alul yaumiyah, pekerjaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Tapi udah sekarang ini rutin. Semua rutin, mereka udah jadi serapan. Rutin itu rutinitas maksudnya. Rutin al-yaumiyah, rutinitas sehari-hari mereka kayak gitu. Nah, kalau ini masih mereka pakai benar-benar dirubah ke bahasa Arab ya, hasubun. Wa hakibatun. Mana hakibah? Tas ya. Hakibatun tas. Ya. Fi hakibati abi kitabun wa daftarun wa qalamun
wa mibratun, wa mimhatun, wa mistoratun. Fi hakibati abi, apa artinya? Di tas ayahku, kitabun, ada buku. Kitabun, nah kitabun apa bedanya? Kitabun dengan daftar sama artinya buku ya. Tapi kita ini kan nggak bisa buku, ada buku tulis, ada buku pelajaran. Kitabun ini kita terjemahkan kitab aja. Maksudnya buku kitab ini, kitabun diterjemahkan kitab. Kalau bahasa kita ya, kitab. Kitabun, nah ini sebenarnya kitabun. Ada kitabun. Siapa yang bawa buku tulis? Not. Wadaftarun, ini not, buku tulis. Wadaftarun, nah buku catatan. Daftarun, ya kitabun, kitab udah bahasa kita juga ya, kitabun. Ya. Daftarun, buku tulis ya, atau buku catatan. Daftarun. Wa qalamun. Pulpen ya, kolam. Sama aja, pulpen pena sama ya. Qalamun, pena. Bagaimana di hadis itu? Gimana hadisnya? Awaluma khalaqallahu. Malu yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Qalam. Tapi antum jangan bayangkan al-qalam itu mereknya standar atau Joyko, jangan. Ini perkara baik. Allah alam bisawab. Pena pencatat takdir gimana itu ya? Dan itu diajak interaksi oleh Allah. Uktub. Masa aktub? Apa yang aku tulis? Ya, kata Allah, uktub, tulislah dari awal sampai akhir, itu lauhul mahfuz itu ya. Awal sampai. Dan itu 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Ini ada ya. Ya, innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanati. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan alam semesta. Sudah tercatat takdir kita. Lauhul mahfuz yang nggak mungkin nggak mungkin, itu nggak bisa direvisi. Itu disebut dengan takdir azali. Nanti ada takdir namanya takdir sanawi. Takdir tahunan itu kapan? Malam Lailatul Qadar. Ada takdir namanya takdir umri, takdir seumur hidup. Apa itu? Tiga kapan? Janin usia 4 bulan, 120 hari. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, riwayat Muslim ya, kalau kita lihat di Arba'in itu hadis ke nomor 4. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin qala, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ya, Rasulullah SAW itu bersabda, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sungguhnya Allah itu mengumpulkan penciptaan kalian 40 hari pertama masih berupa mani di dalam perut ibu kalian, mani laki-laki perempuan. Sumayakunu mudghatan alaqatan misla zalika. Kemudian menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Sumayakunu mudghatan misla zalika. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Itu berarti berapa itu? 3 kali 40 120. Bagi 3 berarti 4 bulan ya. Benar ya, 4 bulan ya. Summa yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diutuslah satu malaikat dan dia meniupkan ruh, kemudian ditugaskan untuk menulis 4 perkara. Ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Ya, ajalnya, rezekinya, pekerjaannya, apakah kemudian yang keempat apakah dia termasuk orang bahagia ataukah orang sengsara. Apa maksudnya bahagia, Pak Parno? Ahlus surga, ahli surga maksudnya ya. Bahagia di situ sa'idun tuh penduduk surga maksudnya. Itu gimana? Bukan ahli surga maksudnya. Karena sa'id di situ lebih ke ahli surga. Kalau yang celaka tadi ataukah dia yang sengsara maksudnya ahlun nar. Itu maksudnya ya, di dalam syarah-syarah. Nah, sudah tulis. Itu takdir umri. Ya, ada takdir sanawi, ada takdir naam. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana dengan doa itu kan? Doa kan katanya bisa merubah takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Baik. Ada yang bisa menjelaskan? Udah pernah belajar belum? Parno ini. Ini akidah, ini udah jauh nih akidah bab takdir ya. Ada yang pernah tahu itu? Lantas bagaimana kan? Itu kan katanya takdir itu nggak bisa dirubah ya. Kata para ulama yang nggak bisa dirubah itu takdir azali yang lauhul mahfuz tadi.
Sedangkan takdir sanawi dengan umri tadi bisa saja Allah rubah. Misalnya dengan orang sering silaturahmi, Allah panjangkan usianya di antara maknanya. Dia harusnya hari ini kecelakaan, cuma karena dia rutin menjaga zikir pagi petang, dia berdoa naik kendaraan, dia berdoa minta keselamatan ke Allah. Karena doanya Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia, karena kan Allah janji. Apalagi dia udah sholat subuh. Orang yang sholat subuh itu berada dalam jaminan Allah. Dia keluar rumah baca tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, naik kendaraan doa, zikir pagi petangnya dijaga, kan salah satu ini ya. Ternyata harusnya dia hari ini takdir umrinya tadi harusnya dia mati kecelakaan. Cuma karena takdir Allah panjangkan usianya. Lantas bagaimana dengan ayat Al-Quran Allah tidak akan merubah takdir tadi? Nah, kata para ulama gini, yang takdir lauhul mahfuz tadi nggak bisa dirubah. Itu udah clear. Kata para ulama, adapun ada revisi takdir tadi, itu pun sudah tertulis di lauhul mahfuz. Perubahan itu udah ada ditulis. Di lauhul mahfuz itu akan, misalnya dia di takdir sanawinya ini dia sebenarnya kecelakaan tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Tapi karena dia berdoa, minta ke Allah, dia orang yang misalnya Allah selamatkan gara-gara tadi. Itu udah di perubahan itu ada di laut. Pusing kalau makanya kata ulama jangan dalam-dalam bab takdir itu ya. Jangan terlalu dalam. Tugas kita hanya berdoa, usaha, makanya kemudian tawakal kepada Allah ya. Baik. Kita ke sana-sana ya. Gara-gara kolam tadi ada hadis kolamun ya. Baik. Nah. Boleh. Tapi jangan terlalu mendalam ya. Ada dua sekte sesat dalam bab takdir. Ada yang terlalu berlebihan, ada sekte Qadariyah yang dia mengatakan Allah itu tidak menciptakan takdir. Takdir itu kita menentukan. Anda pengen kaya, Anda pengen sukses, Anda yang menentukan. Sangat familiar dengan kata-kata ini. Kata-kata dia. Ya, siapa ini biasanya? Para motivator ya. Timothy Ronald biasanya kayak gini ya. Kalau di dalam akidah mereka iya yang seperti itu. Apa itu tidur siang? Emang bayi katanya kayak gitu. Ini orang-orang kayak gini mereka karena keyakinan mereka seperti itu. Ya. Nah, tafadhal. Nah, tafadhal. Bentar lagi ya. Nah, tafadhal. Atau kita selesaikan ini dulu. Nah, kita selesaikan dulu ya. Baik. Ya, sampai mana tadi? Wa qalamun wa mibratun, apa nama mibratun? Ya, penyerut. Anak juga bingung pengeraut atau penyerut, yang penting seperti itu. Anak-anak nyebutnya itu iya, rautan lah. Mibratun, penyerut lah. Karena nggak tahu, belum pernah cek di KBBI ya, apa gimana ini asli yang apa bakunya gimana, penyerut, serutan, rautan, bingung juga ya. Pengserut atau ya, intinya seperti itu. Yang untuk ini ya. Baik. Wa mimhatun, apa nama mimhah? Mimhatu penghapus. Terkadang mimsahah, yang seperti ini mimsahah disebutnya. Terkadang mimhah. Mimhah itu penghapus. Penghapus itu lebih ke penghapus yang itu tadi ya. Baik. Mimhatun penghapus. Wa mimhatun, ada ha ada alifnya ya. Sahih, mimhatun. Wa mimhatun mimhatun penghapus. Wa mistaratun. Enggak, mistar bahasa kita. Mistarun juga bahasa kita. Mistaratun. Mistar ya, sama ya, mistar itu penggaris ya. Enggak usah diterjemahin berarti ya. Mistar udah jadi bahasa kita. Kitab juga udah jadi bahasa kita. Baik, nu'id awalan. Ghurfatu abi. Haza abi. Ismuhu Zaidun. Wa huwa mudarrisun fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati. Hazihi ghurfatu abi. Fi ghurfati abi babun wa nafizatun wa kursiyun wa maktabun wa mirwahatun. Alal maktabi hasubun wa hakibatun. Fi hakibati abi kitabun wa daftarun wa qalamun wa mibratun wa mimhatun wa mistaratun. Baik, minka ya akhi Adi, tafadhal. Ghurfatu abi. Ghurfatu abi. Apa artinya? Ruangan ayahku.
Istamir haza. Ada abi ismuhu Zaidun wa huwa mudarrisun fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyyati. Ini ayahku, namanya Zaidun. Dia seorang guru di sekolah dasar negeri. Nah, lanjut sampingnya. Hadihi ghurfatu abi. Di ghurfati abi babun wa nafizatun wa kursiun wa maktabun wa mirwahatun. Ini ruangan ayahku. Di ruangan ayahku ada pintu, jendela, kursi, meja, dan kipas angin. Barakallahu fikum. Nastamir. Alal maktabi hasabun Hasubun hasubun wa hakibatun. wa hakibatun. Na'am. Di atas meja ada laptop dan tas. Tas, lanjut. Di hakibati abi kitabun wa daftarun wa qalamun wa mibrotun wa mimhatun wa mistorotun. Di dalam tas ayahku kitab dan buku tulis dan pena dan tautan dan penghapus dan penggaris. Ya, ini karena bahasa Arab dia banyak wa. Kalau bahasa kita wa itu di akhir biasanya kita terjemahin. Di tas bapakku ada kitab, buku tulis, pulpen, koma maksudnya koma ya, penyerut, penghapus dan penggaris. Kayak gitu biasanya diterjemahin ya. Tapi benar wa itu dan. Tapi biasanya terjemahan kayak gitu biasanya. Baik. Tujuan dari ini adalah kalau yang sebelumnya kan haza abi yang kayak gitu ya. Hazihi ummi itu muzakkar muannas lil akil ya. Kalau ini li ghairil akil, benda sekarang. Sekaligus kita menghafal kosakata melalui kalimat ringkas semacam ini ya. Baik, kita lanjut sedikit lah ya. Kita minta sedikit. Istami' wa raddid. Ma haza wa ma hazihi. Apa artinya ma di sini? Apa? Kalau man siapa? Sebelumnya kita man haza wa man hazihi. Siapa ini dan siapa ini? Man zalika wa man tilka. Siapa itu dan siapa itu? Nah, sekarang kita pakai ma. Apa? Kalau man untuk manusia, kalau ma untuk benda ataupun hewan. Apa? Ya. Kalau man itu who. Kalau ma ini berarti apa deh? What. Ya gitulah kira-kira ya, ada ininya. Kalau bahasa Indonesia susah kita ya. Baik. Ma haza wa ma hazihi. Haza saurun wa hazihi baqarah. Apa artinya? Apa ini dan apa? Itu ini dan apa ini dan apa ini ya, sesuai itu ini ya. Ini untuk apa ini dan apa ini? Haza saurun, ini banteng, wa hazihi baqarah, sapi. Mazalika wa matilka. Zalika dikun wa tilka dajajah. Naam. Terjemahkan. Itu ayam dikun, ayam jago, watil kadajajah, dan itu ayam betina ya. Mahaza wa mahazihi. Haza qalamun wa hazihi mimhatun. Diterjemahkan coba. Apa ini dan apa ini? Ini Pulpen boleh atau pena boleh, sebenarnya pensil juga boleh. Nanti lebih ini kapan ada kolamul khibar, lebih spesifik nanti. Tapi kalau kolamun itu bisa pulpen, bisa pensil sebenarnya ya. Lebih cocoknya di sini kita kolamun terjemahkan pena aja. Dan ini penghapus. Mazalika wa matilka. Zalika hasubun. Watilka hakibah. Terjemahkan. Itu PC. Komputer atau PC, dan itu tas yang watilka hakibah. Baik. Istami' wa raddid. Hal haza maktabun? Naam. Haza maktabun. Apa artinya? Apakah ini Meja. Iya, ini meja. Baik, ana tanya. Ini tiba-tiba aja antum bisa itu? Atau sebelumnya udah tahu ya? Man haza apa? Hal haza ya sebelumnya ya.
Hal haza yang sebelumnya kita pakai hal haza juga kan? Naam. Hal haza Tariq la haza Khalid. Hal anta. Nah, ya. Alhamdulillah ya, tanpa harus antum mengetahui kedudukan katanya udah ada, alhamdulillah ada langsung ya. Baik, setelah ini ana mungkin bukan semuanya yang ana tanya. Satu-satu ana tanya. Hal zalika kursiyun? Naam. Zalika kursiyun. Antum. Baik, terjemahkan. Hal zalika kursiyun? Naam, zalika kursiyun. Maka itu ya itu kursi. Barakallahu fiik. Ya dan alhamdulillah barakallahu fiikum. Hal hadhihi mimhatun? Naam. Hadhihi mimhatun. Baik, antum akhi. Terjemahkan. Hal hadhihi mimhatun? Apakah ini Mimhatun? penghapus? Naam. Ya, ini penghapus. Barakallahu fiik. Hal tilka mistoroh? Naam. Tilka mistoroh. Antum. Apakah itu penggaris? Ya, itu penggaris. Barakallahu fiik. Hal haza jamus? La. Haza saurun. Ahaki. Apakah ini Jamus kerbau ya. tidak? Ini itu banteng. Banteng. Barakallahu fiik. Hal zalika arnabun? La. Zalika ghanamun. Akhi Parno. Apakah itu kelinci? Tidak, itu kambing. Kambing. Hal hazihi hakibah? La. Hazihi maklamah. Nah, maklamah belum ada di sini ya. Maklamatun itu tempat pensil. Kan ada kalau hakibah, nah maklamatun tempat pensil. Walaupun nah ini kan tempat pensil udah bahasa kita, padahal isinya itu ada penghapus, ada pulpen, ya kadang ada permen juga ya. Kalau ibu-ibu ada peniti juga, dia ada ini jarum pentolnya juga ya. Maklamatun tempat pensil sebenarnya. Baik. Maklamatun. Tempat. Ana nggak tahu bahasa ininya apa, tapi ininya tempat pensil ya, rata-rata itu tempat pensil ya. Bukan hanya pensil doang itu, boleh kita isi apa aja bisa ya. Kadang-kadang duit juga, di receh juga ditaruh di situ sama ibu-ibu biasanya. Baik, akhi Adi, tafadhol terjemahkan. Hal hazihi hakibah la hazihi maklamah. Apakah ini Hakibah? tas? Naam. Tas? Tidak. Ini tempat pensil. Tempat pensil. Barakallahu fiik. Hal tilka mibratun? La. Tilka mimhatun. Siapa yang pengen jawab? Tafadhol. Apakah itu tautan? Tidak, itu adalah setip. Setip atau ya, setip. Barakallahu. Setip berarti bahasa ini setip ya berarti ya. Dia bahasa kita. Iya. Apa aja yang penting kita paham itu maksudnya ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini sisanya ini silakan PR ya. Nah, inti dari pelajaran kita antum bisa baca sendiri nanti di pelajaran keempat halaman 14, 15, 16, 17. Itu dia sebenarnya inti pelajaran kita. Dulu anak di kitab pertama, anak dulu kan yang ini. Iya benar kayak paham. Tapi untuk menyusun kalimat susah kan? Harusnya jangan dulu yang ini tuh jangan muzakkar muannas itu belakangan ya. Muzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan tuh. Al muzakkar abi, muannas ummi. Jaddi jaddati, Khalid Aisyah, Muslim muslimah, mudarris mudarrisah, Talib talibah. Saurun Baqarah. Dikun dajajah. Nah, tapi di sini ada kesalahan, bukan kesalahan ini, ada enggak sengaja padahal susunan ininya udah benar. Ketika baitun dengan mazroah. Ada masjidun madrasah. Nah, tapi mazroah di situ gambarnya adalah rumah, baitun gambarnya adalah sawah. Padahal baitun itu untuk yang baitun rumah ya. Mazroah itu sawah. Ini qadarullah ya. Cuma diantum hitam semua warnanya. Ini bukan sebenarnya udah yang cetakan sebelumnya udah pas. Bawahnya itu rumah itu baitun bawahnya ya. Sawah itu mazroah. Cuma qadarullah ketika di enter berubah posisi dia. Maklum ya. Nah, ini efek dari laptop 300.000 masalahnya wajar. Lu berubah ini ya ketika dicetak. Anda enggak? Nah, aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aman itu ya.
Alhamdulillah karena ini juga dikasih sama PT Otik kan, Otik karena juga mereka kan minta materi ya. Materi udah dikejar juga nih, materi sama juga materinya, materi fikih Thaharah dengan sholat fikih ini. Akhirnya bilang qadarullah ini agak lambat bilang ini ya. Alhamdulillah dikasih ya. Alhamdulillah. Ini bener, ini enggak sengajaan ya. Sebelumnya itu udah pas ini. Mazro'ah di bawahnya sawah, gambarnya sawah, baitun itu di bawah rumah itu. Cuman qadarullah ketika enter yang ini kok jadi berubah posisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin efek ngantuk kurang ngopi juga bisa sebenarnya ini ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.